Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumarno SSNMA, dosen desain interior ISI Surakarta. Pada kesempatan sore hari ini saya mengucapkan selamat bergabung mahasiswa-mahasiswi angkatan 2020. Selamat bergabung di Prodi Desain Interior ISI Surakarta, prodi tempatnya orang-orang kreatif. Terima kasih. Ya, fenomena akhir ini menarik ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi pertanyaan bagaimana persiapan menghadapi perguruan ini. Pertama, perlu kita adaptasi dengan lingkungan kita berada dan adaptasi dengan di mana kita nanti akan belajar, artinya di kampus. Adaptasi di mana kita berada, tentunya kita persiapkan bagaimana jaringan internet itu terjamin, tersedia, karena ada beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah pinggir yang sinyalnya agak susah, sehingga beberapa materi itu menjadi kesulitan gitu. Kemudian tentunya juga perangkat yang lainnya seperti HP, kemudian laptop dan sebagainya itu juga penting dipersiapkan. Kemudian adaptasi yang terkait dengan bagaimana kita di kampus itu, materi ini tentunya berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dengan tatap muka langsung, dengan praktek langsung. Di sini banyak kita harus proaktif banyak tanya, kemudian proaktif kita mesti banyak praktek sendiri karena keterbatasan ruang dan waktu, sehingga mahasiswa banyak praktek sendiri di rumah, kemudian dengan panduan secara langsung, sehingga situasi ini memaksa kita harus telework atau bekerja di rumah ya, dengan PSBB ini. Begitu Mas. Terkait adaptasi dengan di kampus juga perlengkapan untuk mahasiswa baru ini ya, perlengkapan alat manual maupun computerized itu penting. Jadi bahwasannya hard skill dan soft skill, khususnya hard skill yang perlu disiapkan itu, kalau manual itu beberapa penggaris, kemudian ada rapido dan sebagainya, meja gambar itu mungkin perlu dipersiapkan. Nah, yang penting lagi persiapan untuk ke depan ini untuk mahasiswa baru. Jadi ini masukan mumpung masih mahasiswa baru. Banyak kakak kelas Anda itu punya PC, punya laptop itu dengan spek yang cukup rendah. Jadi kalau misalnya Anda punya rencana mau ada PC atau laptop, sebaiknya yang speknya agak tinggi sekalian, minimal mungkin Core i5 dan setaranya, karena basisnya kita kerja grafis, bukan Word, bukan Excel. Jadi butuh spek yang agak tinggi gitu. Jadi sejak awal saya tekankan, saya sampaikan, jika Anda mempersiapkan pengadaan atau laptop, sebaiknya ditunda dulu untuk spek yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih. Oh ya, jadi begini teman-teman mahasiswa dulu. Jadi nanti ketika Anda masuk di perkuliahan ini akan ketemu beberapa mata kuliah. Jadi mata kuliah itu nanti seperangkat sistem yang dibangun, yang disusun untuk membangun kompetensi Anda. Jadi mata kuliah, ada mata kuliah pendukung, ada mata kuliah utama, itu di situ sudah tersusun, sehingga begitu Anda keluar dari prodi desain interior itu memiliki kompetensi yang siap diaplikasikan, bukan hanya kerja tapi bisa juga berpikir kritis, juga termasuk diantaranya bekerja tadi. Begitu. Iya, ini saya rasa pertanyaan yang sangat penting dan perlu saya sampaikan. Jadi begini, saya ilustrasikan begini. Satu lidi itu tidak akan berfungsi apapun ketika dia bersendiri, dan akan menjadi fungsi yang lebih ketika dia bergabung menjadi sapu gitu. Nah, apalagi di profesi desain interior ini gitu ya,
Karena profesi desain interior ini bukan profesi seperti dia pelukis, dia empu atau karyawan, dia bisa kerja secara personal. Tetapi kalau di desain itu mau nggak mau harus tim. Jadi sebuah proyek besar itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Nanti ketika kurikulum atau sistem yang dibangun ini tidak mengarahkan ke kerja sistem, maka Anda harus peka itu. Jadi bagaimana mengerjakan suatu proyek itu dikerjakan secara sistem. Jadi tidak ada yang lebih dominan daripada yang lain. Jadi misalnya dalam sebuah tim itu ada desainernya, kemudian ada senior desainernya, ada junior desainernya, ada chief desainernya. Itu satu kenyataan yang harus dibangun. Semua berperan penting. Jadi jangan dianggap drafter itu tidak penting. Jadi selama ini yang saya amati teman-teman mahasiswa itu dia bekerja sebagai desainer tanpa mempertimbangkan bagaimana desainer komunikasi dengan marketing, bagaimana desainer komunikasi dengan kontraktor. Nah, ini harus dibangun sejak awal. Jika tidak, itu nanti terasanya ketika nanti kita menjadi seorang profesi desainer, ketika harus bekerja tim dalam proyek besar, maka kita akan sulit membangun jaringan itu, membangun tim yang solid tersebut. Itu banyak terjadi kasus seperti itu. Nah, sejak awal saya tekankan, mari kita kerja tim karena desainer bukan seni murni, bukan ekspresi tunggal dari seorang seniman, begitu. Teman-teman sekalian mahasiswa baru, di sini saya perlu tekankan, kalau kita tahu ada profesi arsitektur, ada desain interior, ada teknik sipil, kemudian ada eksterior taman dan sebagainya, itu ya, seolah-olah desain interior itu tersubordinasikan dengan arsitektur. Saya kasih ilustrasi begini. Interior itu ibarat besi, sedangkan yang lainnya itu adalah kulit. Jadi sebelum kita berbicara kulit itu mestinya kita bicara isi. Saya kasih contoh begini. Kalau kita akan mendiami sebuah ruang perkuliahan gitu ya, yang terdiri dari 20 mahasiswa, maka ruang itu harus ideal untuk 20 mahasiswa. Jadi kalau ruang itu hanya memuat 10 mahasiswa, maka itu akan terjadi kesesakan ruang, dan itu tidak menjadi tidak nyaman. Nah, garis bawah yang saya tekankan di sini, desainer interior harusnya menjadi dasar profesi-profesi yang lainnya. Jadi sebelum kita merancang pasar, sebelum berdiri pasar, sebelum dibangun gedung perkuliahan, perkantoran, interior harusnya mendasari dari proyek arsitektur maupun sipil. Kenapa? Sebagai ilustrasi begini, jika gedung itu muatnya 20, maka perilaku manusia 20 itu akan dihitung, diestimasi, kemudian isian ruangnya seperti apa, ketemulah luasannya, baru kemudian fasadnya, dalam tanda arsitekturnya silahkan mau dibuat bagaimanapun. Kemudian Pak, bagaimana dengan kekuatan strukturnya, dengan struktur sipilnya? Ya silahkan teman-teman sipil memperhitungkan itu. Tapi yang jelas manusia yang diwadahi di dalam itu harus menjadi pertimbangan utama. Sepanjang peradaban bahwa keberadaan ruang itu menjadi penting. Ketika pergeseran manusia dari hidup berpindah-pindah, nomaden menjadi menetap ke dalam gua maupun dalam rumah tinggal, ruang itu menjadi kunci utama. Kemudian bergeser menjadi akhir-akhir ini, atau mungkin banyak persepsi yang menganggap bahwa interior itu hanya sekedar mengisi bangunan yang sudah ada. Nah saya kurang sepakat dengan itu. Mestinya aktivitas manusia sebagai acuan dasar, kemudian fasad bangunan dan strukturnya monggo dipersilakan untuk profesi yang lain. Jadi teman-teman mahasiswa baru, Anda harus pede. Mestinya kita mendasari profesi-profesi yang lain sebelum berdiri bangunan atau struktur berikutnya. Bukan sebaliknya. Yang terjadi kan sekarang kita
struktur bangunan sudah ada, kemudian kita mengisi, yang terjadi ternyata tidak efektif, efektivitas ruang menjadi tidak maksimal. Demikian. Terima kasih. Material ya. Material jika diklasifikasikan itu ada material utama, material pendukung, ada material finishing. Tetapi kalau dibagi secara umum itu ada material atau substrat alam, ada material sintetis, ada material buatan. Kalau material alam itu contoh kayu, batu, dan sebagainya, material alam. Kemudian material sintetis itu ada PL, ada kulit sintetis, dan ini mulai tren ya, plastik dan sebagainya. Kemudian kalau material buatan itu ada plywood dan sebagainya itu. Nah, kita di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini, sebenarnya kekuatan kita di sumber daya alam. Tetapi ingat bahwa sumber daya alam itu juga terbatas. Oleh karena itu, desainer harus bijak bagaimana menggunakan material itu seefektif dan seefisien mungkin. Jadi kekayaan material Indonesia ini harus kita eksplorasi, bukan eksploitasi ya. Kita eksplorasi seefektif dan seefisien mungkin. Nah, cerita menarik tentang pemanfaatan material ini. Jadi agar nilai sebuah desain itu menjadi berbobot ya, mestinya desain bukan hanya sekedar kolase, artinya menempel-nempel material yang sudah ada menjadi tampilan interior atau dekorator tertentu. Mestinya desain interior itu juga ada risetnya, jadi penemuan material tertentu sehingga dia punya nilai jual, edit value yang lebih. Contoh misalnya, karena kita kaya material, bagaimana memanfaatkan limbah sisa tebangan, bagaimana limbah industri, bagaimana kebetulan saya saat ini sedang riset bagaimana memanfaatkan limbah jerami. Nah, itu menjadi sumber daya alam yang luar biasa yang mestinya kita bisa meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah dari sebuah produk, bukan sekedar hanya kolase itu. Jadi menurut saya itu penting saya tekankan dari awal bahwa kita bukan sekedar kolase untuk perencanaan dan perancangan interior terkait dengan pemanfaatan material. Demikian. Oke, ya. Jadi ini ada yang menarik di isi Solo dibanding perguruan tinggi yang lain ya. Kalau di I1 itu sepertinya mungkin kalau di kampus lain ya sama, yaitu itu lebih ke ruang tinggal, rumah tinggal, jadi itu ya. Kemudian yang D2 itu public space. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan kampus yang lain. Di D3 itu interior konservasi. Jadi interior konservasi itu adalah bagaimana desain interior itu melindungi cagar budaya, khususnya bangunan-bangunan yang mempunyai nilai historis, tetapi bagaimana pemanfaatannya ya. Jadi tidak terjadi kasus mangkrak, bahkan terjadi pembongkaran alih fungsi, itu yang dihindari. Hal ini selaras dengan visi misi prodi di desain interior ISI Surakarta yang berbasis pada tradisi dan budaya Nusantara. Sedangkan DI4 ini menjadi penciri dari ISI Surakarta, menegaskan ini menjadi penciri dari ISI Surakarta. Jika Anda browsing ya, mungkin di kampus sebelah, di yang lainnya, mungkin kalau di I3 itu tidak fokus pada konservasi. Nah, ini menjadi penciri lagi dengan ISI Surakarta. Di 4 itu fokus pada interior pertunjukan. Dan ini selaras dengan sejarah berdirinya ISI Surakarta, tata rupa pentas. DI 4 ini lebih kepada interior panggung pertunjukan, atau sebenarnya juga bisa berkembang ke yang exhibition dan sebagainya. Yang sekarang ini sedang banyak boom di kota-kota, di Surabaya, di Jakarta, itu juga bisa
berkembang ke sana. Ya, sebagai penutup, saya perlu tekankan ke teman-teman mahasiswa baru bahwa Anda perlu berbangga diri, perlu percaya diri. Jika selama ini banyak mungkin arsitektur, desain produk, ataupun mungkin teknik sipil, orang-orang yang maestro di bidangnya. Nah, sebagai pengantar ke sana, mestinya kita lebih berbangga diri. Kenapa? Karena interior itu mestinya menjadi dasar bagi arsitektur dan sipil, termasuk desain produk dalam menciptakan sebuah produk. Gitu. Jadi nanti akan ketemu lagi di mata kuliah berikutnya, pentingnya desain interior, bahwa desain interior itu menjadi dasar bagi arsitektur atau sipil. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.